Yang depan gerak. Tegak gerak. Istirahat depan gerak. Selamat pagi, Men. Pagi. Pagi, Men. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Stand up, please. Greetings. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down, please. Thank you, ma'am. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih, tepuk tangan dong, Kak. Hari ini Mem senang sekali ya bertemu dengan kalian karena kalian begitu semangat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Yesus mengadakan pengampunan. Oke, baik ya. Jadi di depan kita ini sudah ada materi pelajaran kita untuk hari ini, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan ya. Maka untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa. Silakan Elisa. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita mulai dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar dari mengenai sikap pengampuni melalui pengajaran serta perbuatanmu. Engkau selalu berbuat baik dan menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang dipandang berdosa. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sit down please. Thank you, ma'am. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mampu memahami Yesus yang mengajarkan pengampunan dan memanggil orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar dari Yesus bagaimana ajaran Yesus tentang pengampunan. Lalu ajaran Tuhan Yesus itu kita bawa, kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari ya. Nah, oke. Lalu berikutnya kita akan melihat proses pembelajaran kita, yaitu terbagi menjadi ada tiga. Yang pertama kita akan mendengarkan kisah dari Santo Paus Yohanes Paulus kedua dan mendengarkan kisah dari kitab suci dari bacaan Injil Matius, dan yang terakhir yang ketiga adalah kita akan diskusi kelompok ya. Nah, untuk itu supaya kita lebih semangat lagi pagi ini, semuanya stand up please, silakan berdiri. Kita akan bernyanyi bersama ya, gerak-gerak sedikit. Ayo, semuanya gerak.
lagu ini apa yang menarik bagi kamu? Liriknya tentang apa? Yang mana? Bagian yang mana yang kamu sangat sukai? Jennifer? Kita akan mengampuni orang 77 kali. Iya, 70 kali 7 kali. Oke, nah nanti kata-kata seperti itu siapa yang akan ucapkan nanti kita akan lihat ya. Baik, sekarang Mem mau bertanya kepada kalian. Apa yang kamu rasakan ketika seseorang meminta maaf kepada kamu? Oke. Mary Jane, silakan kasih keras suaranya. Senang karena orang itu sudah mengetahui kesalahan yang dia buat. Bagus, tepuk tangan buat Mary Jane. Mary Jane senang karena orang itu telah apa tadi? Telah mengetahui atau dia tahu bahwa saya ini sudah berbuat salah kepada Mary Jane. Bagus, good job Mary Jane. Berikut. Dapatkah kamu mengingat sebuah peristiwa dalam hidupmu di mana kamu merasa sulit memaafkan orang? Oh iya, Giselle. Pada peristiwa apa itu Giselle? Waktu ada temanku aku beli mainan PC. Uh-uh. Tapi ada dua temanku mereka lapas karena mau pinjam. Oh. Akhirnya robek. Oh, akhirnya spisi itu jadi robek. Iya. Iya, oh. Lalu bagaimana perasaannya Giselle pada saat itu dan apa yang Giselle lakukan? Sangat marah dan sedih. Lalu apa yang Giselle lakukan? Cuma memperbaiki PC tapi tidak dapat memperbaiki. Oh, tidak dapat memperbaiki spisi itu lagi. Oke, bagus, tepuk tangan buat Giselle. Nah, sekarang kita akan kasih lihat lagi sebuah kisah ya. Ini kisah tentang Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Apa yang terjadi nanti kita sama-sama melihatnya ya. Oh, Santo Yohanes Paulus kedua ditembak. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Bisa tentang siapa? Paulus kedua terhadap orang yang menembak. Nah, Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Apa yang terjadi pada Santo Yohanes Paulus kedua mengampuni orang yang sudah menembak? Iya, oh, Santo Yohanes Paulus kedua kita mau tembak. Nah, ya. Lalu berikut apa yang akan dilakukan Santo Yohanes Paulus kedua terhadap orang yang menembak? Ya, kisah dari kitab suci. Ia mengampuni Tentang pengampunan yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Santo Yohanes Paulus kedua mengampuni orang yang sudah menembak. Iya ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan ya. Berikut Mem akan tampilkan kisah dari kitab suci ya. Kisah dari kitab suci tentang pengampunan yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat kisahnya seperti apa. Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Itu tadi kisah tentang apa? Yesus mengajarkan pengampunan. Sekarang suaranya. Kisahnya tentang apa? Yesus yang mengajarkan pengampunan. Oke, Yesus mengajarkan pengampunan. Apa yang terjadi pada sang raja? Apa yang dilakukan raja kepada yang hamba yang pertama itu? Jennifer, Joan? Dia melunaskan hutang hambanya. Dia melunaskan hutang hambanya. Nah, lalu hamba
yang pertama ini yang telah dilunaskan hutangnya, ternyata dia punya teman hamba yang lain lagi itu yang berhutang kepada hamba yang pertama tadi itu. Nah, lalu apa yang dilakukan hamba yang pertama? Clara, apa yang dilakukan hamba yang pertama terhadap temannya yang juga berhutang kepada dia? Ia menagih hutangnya kepada hamba yang lain. Setelah itu hamba yang lainnya bilang sabar, tetapi hamba yang pertama langsung memasukkan dia ke penjara. Oke, jadi hamba yang pertama itu ketika ada temannya yang berhutang sama dia tagih. Apakah dia hapuskan hutangnya temannya? Tidak. Malah apa yang dia lakukan? Masukkan ke penjara. Dia masukkan ke dalam penjara, ya. Nah, lalu apa yang dilakukan raja terhadap hamba yang berbuat jahat kepada temannya itu? Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan raja itu? Dimasukkan ke penjara. Oke, raja itu memasukkan hamba yang berbuat jahat kepada temannya itu ke dalam penjara, ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk dalam kelompok, ya. Tadi Mem sudah bagi dalam kelompok, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Yang akan kita kerjakan nanti itu adalah ini, ya. Kamu akan menjawab beberapa pertanyaan tentang dua kisah tadi itu, ya. Santo Yohanes Paulus kedua dan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan pengampunan, ya. Nah, lalu nanti kamu di dalam kelompok itu berdiskusi, ya. Kamu akan berdiskusi di dalam kelompok untuk menyelesaikan apa masalah yang terjadi dalam dua cerita tadi itu, ya. Lalu kemudian kamu akan memberikan usul, ya, memberikan usul atau memberikan tindakan atau solusi apa yang akan kamu lakukan, ya, berdasarkan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan, ya. Oke, yang bagaimana? Tadi kan dia bagaimana? Oke, silakan. Selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil angket PDKI. Nomor 1. Apa yang menarik dari kisah Santo Yohanes Paulus II dan kisah Injil Matius 18:21-34 tentang kerajaan pengampunan? Baik, yang menarik dari kisah Santo Yohanes Paulus kedua dan kisah Injil Matius ayat 15 dari 21-34 tentang kerajaan pengampunan adalah kisah Santo Yohanes Paulus kedua. Ia mau mengampuni orang yang ingin membunuh dia. Dan yang kisah Injil Matius bab 18 ayat 21-34 tentang kerajaan pengampunan. Masalah-masalah yang terjadi pada kisah kedua itu adalah yang pertama, Paulus kedua, Santo Yohanes ditembak.
Dan yang kedua, kisah Injil Matius, seorang hamba yang diampuni, tapi ia tidak mau mengampuni sesamanya. Yang ketiga, apa yang terjadi setelah adanya pengampunan pada kedua kisah tersebut? Yang terjadi setelahnya adanya sikap pengampunan pada kedua kisah tersebut adalah terciptanya kedamaian, tentram, dan sejahtera, serta kerukunan. Nomor 6. Bagaimana ajaran Yesus tentang pengampunan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata? Dengan cara kita harus saling mengampuni kepada sesama kita. Begitupun dengan sesama kita. Sekian dari presentasi kami. Oke, tepuk tangan. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Mem kagum kepada kalian semua karena kalian telah berhasil mengerjakan tugas kelompok dengan sangat baik dan hasilnya juga sangat baik, ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk diri kita. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam refleksi, ya. Sekarang silakan mengambil sikap duduk yang baik. Jangan ada yang posisinya tidur, posisinya yang baik. Gunanya refleksi ini adalah kalian akan merenungkan apa yang akan saya lakukan, apa yang dulu pernah saya lakukan dan yang akan saya lakukan, ya. Saya pernah berbuat salah kepada orang lain, ya. Silakan kalian mengingat-ingat kembali perbuatanmu yang lalu. Apakah saya pernah berbuat salah kepada orang lain? Apakah itu guru, orang tua, teman, atau saudara? Ya, baik. Sekarang kita masuk di bagian aksi nyata. Aksi nyata ini adalah suatu kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, apa yang akan kalian lakukan ini? Yaitu membuat surat. Pernah tulis surat? Pernah? Pernah. Oke. Nah, surat yang akan kalian buat yaitu tadi kan refleksi. Waktu pada saat kalian refleksi, kalian merenungkan perbuatan-perbuatan yang kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan kepada orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Nah, sekarang tugasnya kalian nanti itu adalah membuat surat kepada orang-orang yang telah kalian sakiti hatinya, ya. Nah, lalu nanti kalian menyampaikan surat itu kepada mereka. Nah, minggu depan pertemuan berikutnya kalian akan menceritakan kepada kami semua, ya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah melakukan ini, ya. Dimengerti? Mengerti? Oke. Ya. Baik. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pelajaran kita hari ini. Maka kita memang akan merangkum seluruh kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa yang pertama Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang apa yang diajarkan? Pengampunan, ya. Nah, pengampunan yang diajarkan Yesus itu seperti apa? Kita harus mengampuni berapa kali sesama kita? 70 kali. Oke, 70 kali 7 kali. Yang artinya pengampunan itu dilakukan tanpa batas, ya. Tidak ada batasnya. Apakah sampai hari ini, sampai 3 hari ke depan, bahkan sampai 1 bulan. Tidak ada batasnya. Ini selamanya dilakukan, ya. Sekarang semuanya mari kita menutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita nyanyikan doa penutup kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan doa Bapa. Semuanya bersama doa. Sambil kita lihat di atas. Dan
Oke, terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Stand up please.